Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia dengan NIM 2104411 kelas 3N Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan sistem informasi geografis atau yang biasa kita kenal dengan SIG. Adapun materi yang akan saya bahas di video kali ini itu yang pertama ada konsep dasar SIG, yang kedua kedudukan SIG dengan ilmu lain, yang ketiga komponen SIG, yang keempat sumber data SIG, yang kelima arah pemanfaatan SIG, dan yang terakhir pengguna SIG. Oke, kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama, konsep dasar SIG. SIG kepanjangan dari Sistem Informasi Geografis yang terdiri dari 3 kata. Yang pertama, sistem, di mana sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi. Informasi adalah sebuah data dan fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografis. Geografis adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi, sistem informasi geografis merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Kedudukan SIG. Kedudukan SIG terbagi atas 11. Yang pertama ada geografis. Geografis adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Yang kedua, kartografi. Kartografi adalah seni ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Yang ketiga, penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek atau dari jarak jauh. Yang keempat, ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah sebuah metode pengukuran titik-titik dengan memanfaatkan jarak dan sudut di antara setiap titik tersebut pada suatu wilayah dengan cermat. Yang kelima ada geodesi. Geodesi adalah ilmu yang berkaitan dengan bentuk, ukuran, dan bidang gravitasi bumi. Yang keenam ada fisika. Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak, perilakunya, dan lingkup ruang dan waktu. 7. Statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Yang kedelapan ada matematika. Matematika adalah ilmu yang mencakup tentang topik-topik seperti bilangan, rumus, dan struktur terkait bangun dan ruang. Yang kesembilan ada teknik sipil. Teknik sipil adalah ilmu teknik bagaimana merancang, membangun, merenovasi, dan infrastruktur mencakup lingkungan hidup manusia. Yang ke-10 perencanaan kota. Perencanaan kota adalah perencanaan tata ruang kota yang mencakup segala aspek kehidupan dalam masyarakat. Yang terakhir, informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer
untuk mengatur dan menganalisis data maupun informasi berbasis komputasi. Komponen SIG. Komponen dapat kita lihat pada gambar berikut. Komponen SIG itu ada data, software, people, hardware, dan process. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari komponen SIG ini. Yang pertama, data. Data adalah bahan dasar yang dapat diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang memiliki arti sehingga berguna untuk suatu keperluan. Yang kedua, ada hardware. Secara garis besar, hardware atau perangkat keras dalam SIG terbagi atas 3. Yang pertama, alat masukan. Yang kedua, alat pemrosesan. Yang ketiga, alat pengeluaran atau alat keluaran. Yang ketiga, ada software. Software adalah program yang merupakan sistem yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Yang kelima, people. People atau manusia, inti dari elemen SIG, karena manusia adalah perancang dan pengguna dari SIG. Yang terakhir, approaches. Approaches adalah metode yang digunakan dalam SIG. Dalam setiap permasalahan tergantung pada aspek desain dan realita. Sumber data SIG. Sumber data SIG yang pertama ada peta analog, di mana peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Contohnya seperti pada gambar berikut. Yang kedua, pengedaran jauh. Pengedaran jauh adalah seni atau ilmu untuk mendapatkan informasi terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat kontak langsung. Contohnya seperti pada gambar berikut. Hasil data pengukuran GPS. Data yang diperoleh suatu sistem yang menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Hasil data pengukuran lapangan. Data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Arah pemanfaatan SIG. Yang pertama, lokasi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Yang kedua, kondisi. Untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi atau daerah. 3. Tren. Tren untuk melihat tren dari suatu keadaan atau keadaan terbaru dari suatu wilayah atau daerah. Yang keempat, pola. Pola untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya. Pengguna SIG. Pengguna SIG dapat digunakan pada pertambangan, transportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Adapun bidang terkait dengan penggunaan SIG, yang pertama pertanian, perhubungan, badan konservasi, BNPB atau BPPD, SDM, BMKG, Bapeda, surveyor atau ahli gizi, terakhir kelautan. Oke, itulah tadi sedikit materi mengenai sistem informasi geografis. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.